Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pemirsa channel Pondok Pesantren Yasrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massanyadurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Nabi Ayyub alaihi salam ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang." Munajat inilah, doa inilah yang dipanjatkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam ketika ditimpa penyakit yang sangat luar biasa. Penyakit yang begitu parah yang belum pernah dirasakan oleh manusia sebelumnya dan sesudahnya. Begitu parahnya. Ya, Nabi Ayyub alaihissalam menderita penyakit bukan hanya 1-2 hari atau 1-2 minggu. Nabi Ayyub alaihissalam menderita sakit selama kurang lebih 18 tahun. Bahkan seluruh umat Nabi Ayyub alaihissalam menjauh darinya. Ya, satu-satunya manusia yang mau merawat Nabi Ayyub dan menemani Nabi Ayyub ketika sakit adalah istrinya. Suatu ketika, istrinya Nabi Ayyub alaihissalam merasa kasihan dan khawatir kepada suaminya yang sakit yang begitu parah dan sudah cukup lama. Sehingga istrinya berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku yang tercinta, bukankah engkau adalah nabinya Allah? Bukankah engkau adalah kekasih Allah? Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kesembuhan atau kelonggaran? Sudah cukup lama engkau sakit, wahai Nabi Allah. Ya, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doamu." Tetapi Nabi Ayyub alaihissalam menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Ketika kita renungi jawaban ini, maka kita akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan menggetarkan jiwa kita. Apa jawaban Nabi Ayyub alaihissalam? Nabi Ayyub alaihissalam mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku yang tercinta, sudah sekian lama Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aku sehat yang luar biasa sehatnya. Berpuluh-puluh tahun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aku sehat. Nah, ini baru saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sakit yang kurang lebih hanya 18 tahun. Saya merasa malu kepada Allah meminta kelonggaran. Saya merasa malu kepada Allah meminta kelonggaran. Di mana lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya dibandingkan dengan sakit yang Allah berikan kepada saya." Pemirsa channel Pondok Pesantren Yasrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, mari kita renungi jawaban Nabi Ayyub alaihissalam ini yang sangat luar biasa. Ya, Nabi Ayyub alaihissalam adalah merupakan orang terdekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia dikenal dengan orang yang paling sabar. Nabi Ayyub alaihissalam merupakan Nabi Allah. Nabi Ayyub alaihissalam merupakan kekasih Allah. Tetapi biarpun demikian, Nabi Ayyub merasa malu kepada Allah meminta kelonggaran dari musibah yang diberikan kepadanya. Lalu kita yang sekarang ini, yang berlumuran dosa, setiap saat kita dustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hari kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap mulut kita bicara penuh dengan kedustaan, setiap mata kita melihat penuh dengan kemaksiatan, setiap hari kaki kita langkahkan ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak pernah kita merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala meminta ini dan itu. Ya, kita minta ini, minta itu, tidak pernah kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang berdoa merupakan ibadah kepada Allah, tetapi kita sebagai hamba perlu kita tanamkan rasa malu di hadapan Allah. Ya, ketika ibadah kita merasa kurang, tetapi permintaan kita kepada Allah luar biasa banyaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal yang perlu kita catat, bahwa ketika kita hendak diterima doa kita kepada Allah,
Maka kewajiban kita sebagai hamba adalah perkenalkan dirimu dengan Allah. Lewat dengan apa? Memperkenalkan kita dengan Allah lewat dengan ibadah. Karena kalau Allah tidak mengenal kita, jangan harap doa kita akan diterima oleh Allah. Saya ambilkan sebuah i'tibar, ya. Sama halnya seorang bupati ketika kita memasukkan proposal. Ketika proposal itu dimasukkan oleh orang yang dikenal oleh Bapak Bupati, so pasti Bapak Bupati akan cepat merespon proposal itu. Tetapi ketika seseorang itu yang memasukkan proposal kepada Bapak Bupati dan orang itu tidak dikenal oleh Bapak Bupati, tentunya sulit akan diterima proposal kita. Demikian juga Allah. Ya. Ketika kita sehat, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kenikmatan, kesehatan, harta yang melimpah, kita lupa dengan Allah. Seketika ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sakit, baru 3 hari kita sakit, kita sudah meronta-ronta meminta kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah saya ya Allah. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita? Ya. Kita belum memperkenalkan diri kita kepada Allah. Maka perkenalkanlah dirimu dengan Allah lewat dengan ibadah. Pemirsa channel Pondok Pesantren yang dirahmati, Pondok Pesantren Yathrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, yang kedua dari kisah ini, yang kedua adalah ayat ini dalam surah Al-Anbiya ayat 83 ini sekiranya kita ambil sebagai doa dalam kehidupan kita, ya, jauh lebih kita butuhkan doa ini daripada Nabi Ayyub alaihissalam. Apapun penyakit kita, selama kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah. Ya, apapun sakit kita, apapun penyakit kita, insya Allah kalau ini kita panjatkan, doa ini kita panjatkan, Rabbi anni massanyadurru wa anta arhamur rahimin, insya Allah Allah akan angkat penyakit kita. Kepada saudara-saudaraku yang lagi sakit di rumah ataupun di rumah sakit, mari kita amalkan doa Nabi Ayyub alaihissalam ini. Kami juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua pemirsa channel Pondok Pesantren Yathrib dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh penyakit-penyakit kita Allah angkat semuanya dengan barakah dari ayat Al-Qur'an, doa Nabi Ayyub alaihissalam, Rabbi anni massanyadurru wa anta arhamur rahimin. Yang terpenting adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saja berdoa untuk kesehatan jasmani kita, tetapi yang paling terpenting adalah kesehatan rohani kita. Ya Allah, angkatlah penyakit jasmani saya ya Allah, dan juga penyakit rohani saya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian pemirsa channel Pondok Pesantren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.